Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Hamid, NIM 200301501012, kelas PGKRC. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komponen proposal penelitian. Adapun komponen yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian merupakan pencerminan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian itu dirumuskan dari masalah penelitian, atau dengan kata lain, tujuan penelitian itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah penelitian akan diuraikan fakta-fakta pengalaman si peneliti, hasil-hasil penelitian dari orang lain, atau teori-teori yang melatar belakangi masalah yang ingin diteliti. Dengan uraian tentang fakta pengalaman dari teori-teori tersebut, maka orang lain atau pihak pemberi dana atau pembimbing diyakinkan bahwa masalah yang akan diajukan tersebut cukup penting dan cukup justified. Dalam latar belakang harus dengan jelas diuraikan. Yang ketiga yaitu perumusan masalah. Sebelum diuraikan bagaimana merumuskan masalah penelitian, terlebih dahulu akan dibahas apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara apa yang diinginkan atau yang dituju dengan apa yang terjadi atau faktanya. Kembali kepada contoh judul penelitian tersebut di atas, itu bersumber kepada masalah penelitian yang ada, yakni kesenjangan antara harapan hasil berjarak. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indeksi ke arah mana atau dana informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat diamati dan dapat diukur. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang dimaksud dengan manfaat penelitian adalah digunakan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terinci manfaat apa gunanya hasil penelitian nanti. Dengan kata lain, data informasi yang akan diperoleh dan penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk apa dalam rangka dari segi ilmu. Data dan informasi yang harus diperoleh dari penelitian tersebut mempunyai kontribusi apa yang bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan. Untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian, diperlukan tinjauan kepustakaan yang kuat. Tinjauan kepustakaan ini sangat penting dalam mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan kepustakaan ini biasanya mencakup dua hal, yaitu tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar para peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti atau diamati. Kedua, tinjauan dari hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini penting, di samping akan memperluas pandangan dan pengetahuan peneliti, juga peneliti dapat menghindari pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, kerangka konsep hipotesis. Kerangka konsep dari hasil tinjauan kepustakaan serta kerangka teori tersebut serta masalah penelitian yang akan dirumuskan tersebut, maka dikembangkan suatu kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian. Yang dimaksud kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan terhadap konsep yang lainnya dan masalah yang ingin diteliti. Konsep adalah suatu aksi-aksi yang dibentuk sebab itu konsep tidak dapat diukur dengan diamati secara langsung. Selanjutnya, hipotesis.
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara pertanyaan penelitian. Biasanya hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk hubungan antar dua variabel. Variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis berfungsi untuk menentukan ke arah pembuktian. Artinya hipotesis ini merupakan pernyataan yang harus dibuktikan. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel diamati atau diteliti, perlu sekali variabel-variabel tersebut diberi batasan atau definisi operasional. Definisi operasional ini juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukur atau pengamat terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen atau alat ukur. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam bagian ini diuraikan tentang metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh sebab itu, dalam uraian ini telah tercermin langkah-langkah teknis dan operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam uraian metode penelitian ini mencakup berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Menjelaskan termasuk dalam jenis pendekatan atau metode yang mana penelitian yang diusulkan tersebut. Misal penelitian itu menggunakan metode survei dengan pendekatan cross-seksional di mana data yang menyangkut variabel bebas atau resiko dan variabel terikat atau variabel akibat. Kedua, populasi dan sampel. Dalam bagian ini diuraikan populasi penelitian dan sampel. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang apa yang atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Dijelaskan atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian. Kadang-kadang tidak hanya menggunakan satu cara pengumpulan data, misalnya di samping metode wawancara atau interview, kadang-kadang perlu dilengkapi dengan observasi atau pengamatan atau sebaliknya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpul data. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. Yang kelima, rencana pengolahan dan analisis data. Dalam bagian ini harus diuraikan rencana yang akan dilakukan untuk mengelola analisis data. Dijelaskan proses pengolahan data dari editing, coding, dan sampai dengan data entry. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Dari bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan dari mulai menyusun proposal penelitian sampai dengan penelitian laporan penelitian, penulisan laporan penelitian, beserta waktu yang berjalan atau berlangsungnya tiap kegiatan tersebut. Selanjutnya, rencana biaya anggaran. Diuraikan besarnya biaya per kegiatan serta jumlah keseluruhan biaya penelitian tersebut. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh suatu kegiatan penelitian dimulai dari rapat-rapat penyusunan proposal, instrumen, dan sebagainya. Selanjutnya, daftar kepustakaan adalah sebuah literatur atau bacaan yang digunakan untuk mendukung dan dalam menyusun proposal tersebut, atau jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Telah diuraikan teknik penyusunan proposal atau usulan penelitian khususnya untuk kepentingan penelitian yang hasil akan digunakan untuk pembuatan skripsi, tesis, atau disertasi. Pedoman ini dapat digunakan untuk penyusunan proposal berkaitan dengan proyek atau kepentingan program dengan catatan dan uraikan tentang tinjauan kepustakaan dan kerangka konsep dan hipotesis beserta tidak lazim dimasukkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.